Masih di Ainis Pagi bersama saya Arlista Hadi dan Bayu Pradana. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam Ainis Pagi hari ini. Kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Di mana aparat gabungan melakukan razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, polisi mengamankan 8 pengunjung positif narkoba saat dilakukan tes urin. Pria berinisial S, warga Malili, tim sukses salah satu calon kepala daerah dari Kabupaten Luwu Timur yang bertugas sebagai liaison officer atau LO atau penghubung, diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Saat razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diketahui 8 pengunjung dinyatakan positif saat melakukan tes urin. 4 pengunjung terindikasi positif metafetamin berupa sabu-sabu, 1 positif terindikasi heroin, 2 positif terindikasi benzo, dan 1 positif terindikasi amfetamin. Untuk yang 8 orang yang kita ambil sampelnya tadi yang sudah terindikasi positif, saat ini kita bawa ke Bako Direktorat Narkoba untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Razia ini sendiri digelar petugas gabungan Polda Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sebagai upaya tindak lanjut dalam pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, sekaligus bentuk dukungan terhadap 100 hari program kerja pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 5 wanita yang masih satu keluarga di Kabupaten Katigan, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga edarkan sabu. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, petugas mendapati sejumlah paket sabu dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu. Yang kami bawa uang tunai 100-an sama 50 ribuan. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di sebuah rumah sekaligus warung diduga milik pengedar narkoba di Kabupaten Kantingan, Kalimantan Tengah. Selain mengamankan 5 orang wanita yang masih keluarga, petugas juga menemukan barang bukti sejumlah paket narkoba jenis sabu siap edar. 200-an maksudnya nih. Ini 150 ya, ada tulisannya ya. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang untuk dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kelima tersangka kemudian digiring petugas ke Polres Katingan bersama para tersangka lainnya yang turut ditangkap di lokasi berbeda dengan total barang bukti 118 gram sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah. Ini berkeluarga ya, yang perempuan ini ya, ibu-ibu ya, 5 orang. Ini keluarga. Berarti tidak ada hubungan suami istri ya antara suami istri yang hilir, dengan hilir. Seluruh barang bukti sabu dan uang tunai kini diamankan petugas bersama para tersangka di Polres Katingan dan dijerat pasal tentang narkotika sesuai perannya masing-masing. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Sebuah rumah yang kerap disewakan untuk pecandu narkoba dihancurkan. Ya, pemilik rumah sekaligus bandar sabu juga ditangkap di rumahnya di Kampung Aceh, Batam, Kepulauan Riau. Sebuah rumah di Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Batam dirobohkan petugas gabungan. Diketahui rumah ini kerap disewakan pemiliknya untuk para pecandu narkoba jenis sabu. Miris, pemilik rumah adalah seorang ibu rumah tangga bernama Lina. Lina yang ditangkap di rumahnya nyatanya juga menyediakan alat dan sabu untuk konsumennya. Selain menjual sabu langsung pakai, Lina juga mengemas sabu dengan sistem paket senilai Rp50 hingga Rp100.000. Kalau ada orang mau tempat sewa, saya kasih sewa. Maksudnya sewa untuk mengisap sabu? Ya. Nah, berapa sekali ngisap? 10.000. Berapa? 10.000.
Banyak kamar-kamarnya atau bagaimana? Bebas. Dia seperti kamar-kamar atau bagaimana? Enggak. Di tempat dapur itu aja. Penyedia. Penyedia barang, bisa disebut bandar, dan alat narkoba tersebut. Dicek memang dia sediakan tempat, disediakan bahan, dan dia sediakan alat. Ada tuh paket kecil sampai paket. Atas perbuatannya, Lina yang merupakan residivis kasus yang sama kini ditahan. Pelaku dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku terkait kasus narkoba jaringan internasional asal Timur Tengah dengan barang bukti sabu 389 kg. Para pelaku ini ditangkap tak jauh dari Kampung Ambon, Jakarta Barat saat hendak membawa ratusan kilogram sabu ke kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Dua orang kurir sekaligus orang kepercayaan pengendali jaringan narkoba internasional berinisial MS dan CP ditangkap Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Minggu 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat yang lokasi penangkapannya sekitar 500 meter dari Kampung Ambon. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan petugas, 389 kg narkotika jenis sabu ini berasal dari Timur Tengah, tepatnya Afghanistan, yang dikirim melalui jalur laut menuju Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan box. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut, ya, dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan, ya, berdasarkan beberapa tulisan-tulisan dan cap stempel yang ada di dalam kotak atau tupperware yang berisikan sabu. Dalam rilisnya pada Rabu sore, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berkomitmen melakukan pembersihan terhadap Kampung Ambon yang dicap sebagai kampung narkoba guna memutus pasokan narkotika ke Kampung Ambon. Pada kesempatan ini masih ada jaringannya belum tuntas, masih ada pengendali yang masih belum tertangkap. Ya, kita jadikan DPO. Inisial tidak saya sebutkan. Selain itu, petugas juga membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap pengendali sindikat narkotika jaringan Timur Tengah. Selain menerapkan pasal tentang narkotika, Polda Metro Jaya juga menerapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang guna memiskinkan para bandar narkoba dan hasilnya dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil harus ditanduk karena terjebak macet akibat tebing longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meski tidak ada korban, longsor ini mengakibatkan kemacetan hingga 2 km. Minta jalan. Petugas gabungan dan warga harus menandu ibu hamil karena ambulans yang membawa ibu hamil tersebut terjebak macet akibat longsor di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu hamil ini dialihkan ke ambulans milik PMI dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan. Alat berat diturunkan untuk membuka jalan. Akibat longsor ini, kemacetan mencapai 2 km. Tadi emang ada jalan yang memang boleh masuk, tapi gak jadi, akhirnya mundur lagi. Ya. Emang daerah sini sering terjadi longsor? Iya sih, setahu saya emang sering terjadi longsor. Karena kebetulan kalau lewat mau kuliah juga kadang ada longsor kecil gitu. Tidak ada laporan korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Namun demikian, warga diimbau tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Gol indah Lautaro Martinez membawa Argentina unggul 1-0 atas Peru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Ya, informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.